Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Napak Tilas, ketemu lagi sama saya Pemdes Desa Bango 2. Sekarang kita berada di situs Balong Nyimas Robiah. Jadi balongnya seperti ini. Ini dulunya katanya itu udah ada balong, cuman lama nggak dipakai lah. Nah, makanya sekarang masyarakat di sini inisiatif mencari lagi gitu. Jadi dihidupkan lagi balongnya, dan alhamdulillah pas penggalian ini banyak sih ditemu-temuin kayak di dalamnya ada hamparan batu bata, terus ada batu buat pijakannya. Jadi mungkin dulunya sudah ada gitu. Kang Agus barangkali bisa menambahkan tentang sejarah Balong Nyimas Robiah ini. Jadi begini, setelah adanya peradaban yang dipimpin oleh para gede, terus adanya pengguruan Islam yang saat itu dipimpin oleh para wali yang ditunjuk sebagai murabi atau pengasuh pondok pesantren tersebut. Itu adalah yang pertama, yaitu Kiku Musara. Kiku itu berarti pemimpin, Syara itu berarti syariat agama Islam. Jadi pemimpin syariat agama Islam yang menurut catatan sih beliau itu adalah Kanjeng Pangeran Cakrabuana, dan memerintahkan putrinya yang bernama Nyimas Campamenter sebagai murabi perempuan, maka beliau digelari Nyimas Robiah. Di dalam pengguruan tersebut dibutuhkan mata air yang difungsikan untuk bersuci, maka dibangunlah sebuah mata air disebut balong untuk bersuci. Di samping untuk bersuci juga dibutuhkan untuk memandikan orang yang terkena penyakit. Jadi ketika saat itu para santri mengalami sakit, maka dimandikan supaya penyakitnya sembuh di dalam atau berendam di balong tersebut. Dan kemudian fungsi balong juga difungsikan untuk memandikan orang yang baru masuk agama Islam. Kalau dalam Katolik mungkin dibaptis, tapi kalau dalam agama Islam mualaf yang baru masuk Islam itu akan dimandikan, disucikan supaya secara jasmani dan rohani itu suci. Dan maka adanya balong tersebut menandakan bahwa balong ini sejak ada sekitar zamannya para wali-wali Cirebon dulu, dan fungsi balong tersebut difungsikan untuk di samping bersuci, untuk mengobati penyakit, juga untuk memandikan orang-orang yang baru masuk Islam. Dan inilah bukti yang ada. Atas perintah para wali-wali dulu, yang jelas fungsinya untuk seperti itu. Ya, mungkin penjelasan tentang sekilas tentang balong tersebut seperti itu, kurang lebihnya wawalam bisawab, karena ini merunut kepada balong-balong yang ada di daerah Cirebon dan sekitarnya. Itu hampir sama, di mana ada kebuyutan atau makam pasti ada balong, dan fungsinya itu ya semuanya hampir sama, untuk bersuci, untuk pengobatan, dan untuk memandikan orang-orang yang baru masuk Islam. Sebab zaman dulu Islam itu tidak seperti sekarang, sudah menyeluruh. Ada yang masih menganut agama Hindu dan ada yang Islam. Makanya
diperlukan mata air untuk memandikan orang yang baru masuk Islam, seperti itu. Penemuan barang-barang yang di balong. Kalau yang di balong cuma ditemukan batu pijakan, kebetulan masih ada di dalam sini ya. Ada di dalam airnya. Terus sama hamparan batu batanya tuh ada. Jadi karena memang dulunya balong, jadi ya pada umumnya balong aja. Jadi ditemuin kembali gitu. Masih ada yang sisa-sisa dulunya tuh. Berarti sebelum ada dibuka kembali balong ini, dulu Pak Kuwu lihat balong juga? Enggak. Jadi kalau waktu saya kecilan saya enggak lihat di sini balong. Cuman orang tua bilang bahwa di sini tuh balong. Cuman memang agak cekung sih ininya, memang agak cekung tanahnya tuh, tadinya di sini tuh cekung. Cuman orang tua bilang di situ tuh balong dulunya, tapi saya sendiri nggak menyaksikan gitu. Jadi di sini tuh ada tanah putih yang ada pecahan juga kayak gerabah juga gitu ya. Di sini ada nih ke tanah putihnya seperti Ini ya. mana Kang Agus tuh? Nih. Contohnya nih. Dan ini diwadahi guci, ada dalam guci. Nih tanahnya seperti ini tuh putih. Nah itu kemungkinan apa Mas? Kalau menurut legenda sih, jadi ada pitutur legenda bahwa tanah tersebut itu diambil dari tanah suci Mekah pada saat naik haji, terus pulangnya bawa tanah ini. Ya kemungkinan tanah tersebut sebagai apa namanya, mungkin sebagai media gitu loh. Karena di situ kan ada Hijri Ismail, di Mekah suci kan ada tanah yang diberkahi gitu. Jadi kemungkinan biar perjalanan atau penyebaran agama Islam itu cepat, jadi diperlukan media. Ya Kang, yang jelas begini. Memang semuanya itu perlu apa? Perlu ini ya, perlu adanya rahmat dari Gusti Allah supaya penyebaran agama Islam itu tidak akan berjalan. Dan sebenarnya kan butuh media. Setiap perjuangan pasti butuh media. Dan media itu bisa jadi kalau kita berperang kita dengan pedang. Kalau orang-orang dulu kan kental dengan ilmu-ilmu magicnya itu, ilmu-ilmu goibnya. Jadi bisa jadi media itu sebagai penangkal ketika para sangyang itu tidak terima dengan agama Islam, terus lewat santet atau apa, bisa jadi tanah tersebut bisa dijadikan untuk media. Karena itu tanah diambil dari tanah suci, seperti itu. Cuman sekarang bercampur tanah putihnya nih, bercampur sama tanah hitam. Bercampur tuh. Ini tanah putihnya nih. Ini kayak seperti ini nih kan. Ini kan bercampur tanah hitam. Nah, ini tanah putihnya. Nah, kalau kita ambil nanti di sini tanah putihnya ini nih. Harapan ke depan kami sebagai pemerintah Desa Bango II masih akan tetap melanjutkan pembangunan balong Nyimas Robiah ini karena masih perlu banyak yang dibetulin. Nah, ini tuh kedalamannya 2,5 meter dari permukaan. Jadi di dalam itu ada kayak cekungan lagi gitu. Katanya ada balong di sini dan ternyata ketika masyarakat di sini ada coba digali lagi, ternyata benar bahwa memang dulunya ya balong. Jadi kemungkinan tanah putih ini tadinya kemungkinan diwadahi guci gitu ya. Iya. Kemungkinan begitu. Cuma saya kan orang ngerti Pak Kuwu ya. Ya wong ngasal kan ngeduk wong ngasal, Kalau asal. ngerti sih di pinggir-pinggir yang khusus mau tanah bukti. Kalau menurut Mas Agus ini air dari mana? Ya ini sumberan dari dalam Dari tanah. sininya. Bukan dari sungai? Enggak, sungai ini kadang-kadang ini tuh kalau ada pas giliran aja ada airnya. Kalau nggak ada giliran nggak ada air. Semenjak ada hujan ini butak. Kalau pertama gali itu bening tadinya. Bening. Iya. Jadi pas hujan jadinya butak. Ya mungkin nanti mau dibetulin lagi lah biar nanti airnya bening nanti. Ini di semen Mas.
Samping-samping semen semua. Nah, nanti dibetulin lagi.